Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah dan selalu mencuci tangan setelah memegang sesuatu. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis puisi rakyat. Yuk, mari belajar bersama. Tujuan pembelajarannya masih sama seperti pertemuan yang lalu. Kalian dapat menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, dan kalian juga dapat membandingkan persamaan dan perbedaan struktur dari jenis-jenis puisi rakyat. Yuk kita mulai dari jenis puisi rakyat yang pertama. Pantun. Pantun tercipta dari kehidupan rakyat, dekat dengan rakyat, dan hampir di semua daerah di Indonesia terdapat pantun, sehingga disebut sebagai puisi rakyat. Di beberapa daerah, pantun memiliki istilah yang berbeda. Misalnya di Minang disebut dengan patuntun atau petuntun, di Jawa disebut dengan parikan, dan di Sunda disebut dengan paparikan, dan seterusnya. Pantun merupakan puisi rakyat asli Indonesia yang berasal dari Melayu loh. Pantun menurut KBBI adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari 4 larik, memiliki sampiran dan juga isi, serta menggunakan rima akhir AB. Ciri-ciri pantun. Ciri pantun yang pertama, setiap bait dalam pantun terdiri atas 4 larik. Misalnya, jangan dipetik selagi kuncup, itu larik pertama. Biar tumbuh bersama duri, itu adalah larik kedua. Hormati orang tua selagi hidup, itu adalah larik ketiga. Dan lebih mulia daripada kenduri, itu adalah larik keempat. Ciri pantun yang kedua, setiap larik dalam pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Contoh berikut sesuai dengan aturannya. Tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Ciri yang ketiga, larik pertama dan kedua dalam pantun merupakan sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri yang keempat, pantun berima AB. Bunyi akhir larik pertama dan ketiga sama. Bunyi akhir larik kedua dan keempat sama. Rima disebut juga dengan persamaan bunyi. Ada rima utuh dan ada rima sebagian. Kalau rima utuh contohnya seperti gunung, lalu persamaan bunyinya jadi termenung, sama-sama nung. Sedangkan rima sebagian seperti contoh kolong dan sombong, long, bong. Nah, itu hanya sebagian saja yang sama. Jenis puisi rakyat yang kedua ada syair. Syair merupakan puisi lama. Syair berasal dari Arab atau Persia. Dalam perkembangannya, syair berubah menjadi khas Melayu. Menurut KBBI, syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ciri-ciri syair. Ciri syair yang pertama, setiap bait dalam syair terdiri atas 4 larik. Ciri yang kedua, setiap larik dalam syair terdiri atas 8-14 suku kata. Ciri yang ketiga, syair berima sama atau AA. Berbeda dengan pantun, syair tidak memiliki sampiran. Jadi, keseluruhan larik merupakan isi. Ciri yang kelima, biasanya bahasa yang digunakan berupa kiasan. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi rakyat yang berasal dari Tamil India.
Gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Gurindam masuk ke wilayah Melayu melalui perantara para pedagang yang datang ke wilayah Melayu. Menurut KBBI, Gurindam adalah sajak dua baris yang mengandung petuah atau nasihat. Ciri-ciri Gurindam. Yang pertama, setiap bait terdiri atas dua larik. Perhatikan contoh berikut. Sebelum berbicara, pikir dahulu, agar tak melukai hati temanmu. Ciri yang kedua, setiap larik terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Ciri yang ketiga, Gurindam berrima kembar atau berbentuk AA. Ciri yang keempat, setiap bait merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat. Ciri yang kelima, larik pertama berisi masalah atau persoalan, sedangkan larik kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah atas hal yang dinyatakan pada larik pertama. Jenis puisi rakyat berikutnya adalah Carmina, pantun kilat atau pantun dua seuntai. Awalnya, seperti layaknya pantun, Carmina berasal dari 4 larik yang tiap lariknya bersuku kata 4 atau 5. Kemudian kedua larik itu diucapkan seolah-olah menjadi sebuah kalimat dalam satu larik. Perhatikan contohnya baik-baik ya. Ciri-ciri Carmina. Yang pertama, satu bait terdiri atas 2 larik. Ciri yang kedua, tiap larik terdiri atas 8 sampai 13 suku kata. Ciri Carmina yang ketiga, larik pertama merupakan sampiran sedangkan larik kedua merupakan isi. Ini adalah ciri umum pantun. Ciri yang keempat, berrima lurus atau berpola AA. Yang kelima, berisi sindiran atau ungkapan langsung. Jenis puisi rakyat selanjutnya adalah seloka. Kata seloka berasal dari bahasa Sanskerta yaitu seloka. Seloka merupakan puisi Hindu yang terdapat dalam kitab-kitab kesusastraan India. Seloka juga disebut dengan pantun berkait. Terdiri lebih dari satu bait agar terlihat kaitan antar baitnya. Biasanya, seloka digunakan untuk mengkritik anggota masyarakat tanpa harus menyinggung. Ciri-ciri seloka. Ciri yang pertama, seloka memiliki lebih dari satu bait. Perhatikan contoh. Ada 1, 2, 3. Ciri yang kedua, tiap bait terdiri atas 4 larik. Ciri yang ketiga, setiap larik dalam seloka terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat, seloka berrima AB, AB. Perhatikan contohnya ya. Seloka juga memiliki ciri yang sama dengan pantun, yaitu larik pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri yang keenam, larik kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai larik pertama dan ketiga pada bait kedua. Perhatikan contoh yang berwarna kuning. Lalu larik kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai larik pertama dan ketiga pada bait ketiga. Perhatikan contoh yang berwarna hijau dan seterusnya. Ciri yang ketujuh, isi tiap bait saling berkaitan yang berisi tentang pepatah atau perumpamaan yang mengandung nasihat, sindiran, sendau gurau, bahkan ejekan. Jenis puisi rakyat yang terakhir adalah talibun. Menurut KBBI, talibun merupakan bentuk puisi lama dalam kesusastraan Indonesia yang jumlah barisnya lebih dari 4. Ciri-ciri talibun. Yang pertama, memiliki jumlah larik yang genap yaitu 6, 8, 10 atau 12 larik. Nah, ini Ibu contohnya yang 6 larik. Lalu ciri yang kedua, talibun juga memiliki sampiran dan isi. Karena Ibu contohnya yang 6 larik, jadi 3 larik pertama merupakan sampiran, sedangkan 3 larik akhir merupakan isi.
Ciri yang ketiga, tali pun bersajak ABC ABC, ABCD ABCD, ABCDE ABCDE, dan seterusnya sesuai larik yang dibuat. Ciri yang keempat, jumlah kata pada tiap larik bebas. Biasanya lebih banyak 12 suku kata. Yang terakhir, isinya menjelaskan tentang suatu permasalahan. Selesai sudah materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga kalian dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari jenis-jenis puisi rakyat yang telah kalian pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.